Hi there. Hai guys, welcome to my first vlog. Kenalin, nama aku Aldiska. Aku biasa dipanggil Didis. Aku tuh sekarang lagi kuliah di Jerman dan aku udah kurang lebih 5 tahun, udah hampir 5 tahun aku tinggal di sini. Tepatnya di Hamburg. Aku kuliah di Hamburg, which is beautiful city in Germany. Aku pengen banget share ke kalian tentang kehidupan aku selama aku tinggal di sini, terus kayak suka dukanya aku tinggal di Jerman tuh kayak apa. Tapi di video pertama aku pengen banget share ke kalian kegiatan aku selama self quarantine, karena kita semua ya, kita sesuai yang kita tahu ya, kita sekarang lagi isolasi, self isolation. Jadi aku pengen ngeliatin ke kalian kegiatan aku tuh selama ini ngapain aja. Hari ini sih ya, tapi kurang lebih sama kok, cuma lebih produktif aja kayaknya hari ini. Aku bakal pergi hari ini karena emang aku mesti belanja. Jadi please keep watching dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. And you can find me on Twitter and Instagram @diskamifna. Stay tuned. Oke, jadi aku sekarang udah beres mandi karena tadi habis bersih-bersih. Itu bukan percintaan loh guys, itu emang beneran tiap hari. Sekarang aku mau skincarean dulu, walaupun my skin doesn't care. Nih, pakai essence biar ya supaya gak jelek-jelek amat gitu, iya gak sih? Iya. Terus abis ini paling aku mau bikin sarapan. Terus sambil nunggu kuliah online, aku mau main game aja paling, karena nggak tahu mau ngapain lagi. Aku tuh pengen banget olahraga gitu, tapi males gitu. Gimana ya, bawaannya ya pengen rebahan aja gitu. Ini juga kalau misalkan aku nggak ada kuliah online itu ya udah gitu. Dan kuliah online aku tuh cuman ada 2 hari doang gitu loh, yang lain aku disuruh belajar sendiri. Jadi ya kadang males banget nggak sih, kayak nggak semangat gitu kan kalau belajar keluar sendiri gitu. Ya udah, lagi hari ini juga aku mau pergi belanja karena aku emang udah butuh kan, aku harus beli bahan-bahan makanan gitu. Terus abis pakai essence aku pakai ini, pakai serum. Berusaha kan yang penting ya, kan supaya nggak jelek-jelek amat kan ya mama. Aku tuh sekarang lagi banyak bekas jerawat gitu. Udah setahun sih, maksudnya aku tuh udah breakout dari tahun lalu, dari summer tahun lalu, dan sekarang tinggal bekas-bekasnya gitu. Itu susah banget ngilanginnya, gila banget itu, ya ampun. Wah, nggak apa-apa deh. Terus mumpung lagi di rumah kan, lagi stay at home, jadi seenggaknya nggak kepapar-papar sinar matahari dan lain-lain, ya nggak sih? Jadi bisa perawatan intensif buat kulit juga, walaupun nggak intensif amat sih, biasa aja. Enggak. Dan aku tuh beruntung banget loh, aku stay at home sekarang. Aku tuh tinggal berempat kan, jadi ada namanya Ian, Richard, sama Ray itu adiknya Richard. Jadi sengaja tuh nggak sendiri banget gitu loh guys. Terus kayak mereka baik banget gitu. Kalau misalnya aku tuh takut banget loh keluar rumah sejujurnya. Kayak aku dalam sebulan ini tuh udah hari keberapa ya, aku pun udah nggak hafal hari keberapa, kayaknya udah sebulan lebih. Ganggu banget, di luar ada yang potong rambut. Terus kayak yang mereka yang pergi belanja gitu, aku baru 2 kali keluar rumah, baru 2 kali keluar rumah, dan untungnya ya baik banget lah mereka kan. Nih, terus aku nih pakai, karena nanti aku mau keluar, aku pakai krim yang udah ada SPF-nya.
Ini kalau di Indo namanya olai, di sini namanya olas. Typo keles. Biasanya tuh aku pakai ini. Tapi dikarenakan yang itu agak sedikit lebih mahal. Nggak sedikit sih, banyak anjay. Jadi aku kayak sayang banget gitu loh, karena aku juga kan sekarang jadinya nggak kerja kan. Aku lagi kere gitu guys, jadi sayang aja kalau pakai yang agak mahalan dikit gitu. Ya udahlah, pakai yang murahan aja gitu, nggak sih? Ini juga bagus kok, ini bagus serius. Ini bagus, dan kayak di Indo juga lebih terkenal kan olay. Ibu aku juga dulu pakai itu, jadi lumayan. Terus kayak ya udah ada SPF-nya juga, jadi aku nggak tinggal, paling nanti kalau misalnya mau pergi tinggal timpa dikit udah deh, lebih enak juga. Gitulah ceritanya ya gak. Yang penting sih kulitnya ternutrisi aja dan terlindungi. Udah beres. Terus paling pakai lip balm, karena ya ampun bibir aku kering banget parah, nggak tahu kenapa kering banget. Terus udah beres deh, tinggal makan. Sekarang aku lagi nungguin kuliah online aku, online Vorlesung. Karena sekarang masih jam 12.24, jadi belum mulai, karena memang mulainya jam 12:30. Dan biasanya dosen aku yang ini tuh tepat waktu, jadi memang benar-benar mungkin 6 menit lagi baru mulai. Oke deh, kita tunggu aja ya. Sie sehen, die ist hier linear verknüpft, die kann aber auch hier verzweigt sein. Und wir hatten ja auch schon die Benennung gemacht. Hier dann letztendlich bei der Benennung. Kita pakai Zoom, terus semuanya di mute, dan cuman gurunya doang yang aktifin video. Zum Skript. Ja, dann nehmen wir hier also Konstruktionsisomerie. Synonym. Vielleicht fällt Ihnen das leicht. Alle Isomere bauen sozusagen in der Hierarchie jetzt auf. Kohlenstoffe man hat, desto mehr mögliche Isomere kann man natürlich haben. Udah beres guys Vorlesungnya, terus sekarang karena masih anget banget, jadi aku ngerjain tugasnya dulu aja supaya tenang kan. Terus harus emang langsung dikumpulin gitu loh. Deadline-nya sebenarnya minggu depan, karena kan Vorlesungnya minggu ini kan. Tapi ya mendingan langsung. Tapi aku lapar, aku mau makan dulu, jadi aku masak dulu ya, masak nasi goreng kayaknya. Ntar ya, aku mau ke dapur. Terus ternyata udah ada yang masak, guys, udah potong-potong. Masak nasi goreng kan? Makasih. Yeay. Tapi nasinya belum mateng karena kita kira tadi punya nasi dingin, ternyata enggak.
rebon hitam gini. Ini karena pakai telur lagi. Pakai kecap asin. Jadi dia hitam. Tapi ternyata rasanya enak. Nah, aku sekarang mau sambil ngerjain tugas biar cepat juga kan aku mau pergi belanja kan. Takutnya kesorean. Ini tugasnya tuh udah diupload gitu loh sama gurunya. Terus sama dosennya. Terus tinggal aku kerjain. Sebenarnya kita tuh bisa aja ngeprint gitu, terus harusnya sih kayak gitu, cuman karena ya untungnya ada iPad juga kan, jadi bisa ngerjain langsung. Dan kalau misalnya ngeprint kayak gitu kayak apa sih namanya, kalau ngeprint itu aku nggak punya printer jadi ya begitu. Aku memang kalau makan sukanya pakai mangkok guys, lebih enak gitu daripada pakai piring. Kecuali kalau makannya banyak banget. Tugas aku udah beres, terus aku udah beres makan juga. Aku sekarang mau siap-siap dulu buat pergi belanja. Mau dandan, karena cuman itu doang satu-satunya kesempatan untuk dandan. Pergi belanja. Oke, bye-bye. Ting, sudah siap. Walaupun rambutnya kayak orang gila, gak tahu kenapa ini. Gara-gara pakai ling-ling. Jadi begini rambutnya. Walaupun aku sebenarnya lebih suka rambut yang bervolume, tapi nggak begini juga guys. Lihat apa ini, ya udah deh. Tapi sekarang pokoknya aku mau pergi belanja. Terus aku mau pergi sama Richard kayaknya, karena kemarin dia udah pergi belanja, kasihan. Jadi oke, kita lihat juga keadaan di Jerman kayak gimana sekarang. Jadi kita tuh tinggalnya di lantai 4. Jadi kemana-mana kan harus pakai lift kan. Terus kayak satu gedung gini, satu floor gini tuh bisa banyak orang gitu loh. Jadi itu juga menurut aku salah satu alasan kenapa di sini tuh banyak yang kena corona. Maksudnya bukan di sini ya, kayak di Jerman, di Eropa gitu. Karena rata-rata di sini pasti di gedung gitu kan kita tinggalnya. Terus kayak mencet-mencet lift tuh pakai tangan kan. Terus kayak satu pintu gedung gitu kan dibuka sama banyak tangan kan. Dan kita benar-benar nggak pernah tahu gitu itu orang dari mana. Kayak gitu loh. Satu pintu dibuka sama nggak tahu berapa ribu orang gitu yang tinggal di sini. Dan kita di sini ada 5 lantai nih. Jadi gitu loh. Oh iya, by the way, kita kan ini mau ke supermarket kan. Sebenarnya biasanya bisa 10 menitan gitu lah dari sini cuma jalan kaki. Tapi kita pengen muter karena kita pengen cobain panas ya, Bo. Karena kita pengen ngeliat-liat gitu ke belakang situ sebenarnya ada taman. Kita mana sih? Sana ya? 2 kali ke sana kan. Oke. Gitu. Di sini tuh di belakang itu ada taman. Aku pengen lihat apakah orang-orang masih pada bandel main di taman gitu apa enggak. Sebenarnya kayak normal-normal aja gak sih sekarang? Entah karena harusnya kalau misalkan ini udah makin baik, kita tuh harusnya tanggal 20 April udah mulai masuk kuliah lagi gitu loh. Ya, tapi nggak tahu karena kan sekarang juga angkanya masih naik terus kan casesnya. Gitu. Jadi walaupun di sini banyak banget mobil gitu, orang-orang senengnya kan pakai transportasi umum. Ya ampun Tuhan, angin di situ ngajak ribut. Kayak transportasi umum kan berarti juga kans kita untuk kena virus dari orang-orang lain tuh banyak banget kan, mulai dari pintunya. Terus kayak orang berpadat, apalagi kalau misalnya lagi jam-jam yang krusial gitu, lagi jam-jam pulang kantor, pulang sekolah gitu, pasti orang-orang penuh banget kan. Dan kita kayak awal-awal kan pasti kita juga ya udahlah masih sedikit juga kasus corona di Jerman ya, tahu-tahu kayak gini gitu kan. Dan walaupun kita lagi self isolation ya, lihat deh di taman tuh masih banyak yang main gitu loh. Terus kayak masih banyak orang-orang yang kok nggak kelihatan, masih kayak banyak orang-orang yang jalan-jalan gitu.
Tuh lihat ya di depan tuh banyak banget orang nggak ngerti lagi. Aku jadi takut juga keluar. Terus katanya di Jerman itu atau di Eropa gini lebih banyak orang-orang tua dibanding orang-orang yang mudanya. Jadi kan kayak orang-orang tua kan lebih rentan kan, makanya lebih banyak gitu kasusnya di Jerman. Tapi kayaknya itu nggak ngaruh juga. Emang di Indonesia dikit ya orang tuanya, banyak juga kan sebenarnya. Kalau menurut aku orang-orang tua itu umur itu ngaruhnya ke tingkat kematian sih. Dan tingkat kematian di Jerman kan paling rendah lah kalau misalnya dibandingin sama negara-negara Eropa yang di negara Eropa yang lain gitu. Apalagi kalau dibandingin pas awal-awal nih, apalagi signifikan banget bedanya sama di Italia. Karena di Italia itu katanya yang kena di atas 60 tahun tuh lebih dari 40%. Lebih dari 40%. Sedangkan di sini katanya yang 60 tahunan ke atas itu hanya 19%. Begitu juga di kayak di Korea Selatan. Gitu. Jadi memang itu sih pertama kenapa kayak di sini nggak terlalu banyak. Dan lagi katanya tuh di Italia, kata ketua WHO atau aku lupa sih siapa, pokoknya orang dari WHO, dia bilang di Italia itu banyak orang-orang yang nggak dites. Jadi dia tahu dia sakit tapi dia nggak mau tes gitu, sama kayak di Indo kayaknya. Iya nggak sih, takut omongan tetangga. Iya kayak gitu loh. Jadi di Jerman itu kayak sedikit aja ada simptomnya kayak kita kayaknya tuh takut gitu loh. Jadi bukan takut sih ya, bukan parno apa gimana, tapi kan kita lebih mikirin orang lain kan. Gimana kalau orang lain kena, kita nggak tahu kita kena, terus kita nggak nunjukin simptom apa tapi terus ya udah kita bodo amat gitu loh. Tapi terus kita nularin ke orang lain, dan orang lainnya itu orang tua gitu, kasian kan sebenarnya. Contohnya aja ada satu gedung, dia gedung untuk mahasiswa juga kayak rumah aku itu. Jadi ada satu orang yang kena, terus dia bener-bener langsung self isolation. Dia langsung telepon, padahal dia nggak terlalu nunjukin gejala yang parah banget gitu, enggak, tapi dia langsung telepon. Terus habis kayak gitu satu gedung itu langsung diisolasi gitu. Dan maksudnya kayak penanganannya berarti bener banget dong. Dan dia juga nggak yang ya udah deh gue nggak ngerasain apa-apa juga gitu. Dia mikir orang lain juga dong, karena dia tinggal di gedung gitu, di satu gedung yang banyak orang kayak gitu loh. Dan capek. Nah terus yang lebih mencengangkan lagi ya, aku kemarin waktu itu aku baca, jadi mereka cuma punya perawatan intensif di UK. Mereka dengan jumlah penduduk 66 juta orang, mereka cuma punya 4.100 perawatan intensif. Di Jerman 80 juta orang penduduknya, tapi mereka punya 28.000 perawatan intensif, dan sekarang udah di 2 kali lipatin gitu loh. Jadi wow. Nah, ini kita belanja di sini tuh supermarket, terus drugstore, tuh Rossmann drugstore, Penny juga supermarket. Kita biasanya belanja di sini EDK, soalnya aku lebih suka di sini, warnanya kuning. Oh, masuknya lewat belakang ya, Sar? Ya, tapi masih banyak juga kan orang-orang yang kesini. Supermarket tuh itu juga toko Turki, buah-buahan gitu masih buka, dan apotek masih boleh buka di sini. Terus kita kayak harus jaga jarak juga buat masuk. Ini supermarketnya nggak begitu besar sih, jadi kayak yang ya udah nggak apa-apa masuk gitu kok. Kalau misalnya di supermarket gede gitu, kemarin aku harus nunggu banget gitu loh, ngantri banget ya kan. Dan kita satu orang harus bawa troli, even kita nggak belanja banyak untuk jaga jarak. Tapi ibu ini nggak tahu kenapa nggak bawa troli. Oke, biarin kita belanja dulu. Kita butuh sayur mayur, ya kan. Sebenarnya di sini udah yang nggak terlalu ini juga loh, nggak terlalu sepi apa gimana, masih banyak juga orang-orang di sini, dan kayaknya udah restock banyak gitu loh. Oh, kita butuh telur juga satu. Beli lagi mas? Ya. Ding, coba tolong periksain. Ya udah yuk. Ini juga roti-roti masih ada kok. Waktu itu sempet kosong juga, tapi di sini kosong. Tadi kita mau jalan lurus gitu guys, tapi banyak orang, terus orangnya pada geser gitu kan, kita takut kali. Kayaknya tapi di sini juga nggak bisa lewat deh. Nah, masih restock itu kan, penuh kan, nggak jadi kita mundur.
harus lewat sini. Ini bener-bener baru di restock gitu. Ini kita juga mau beli daging, soalnya mau bikin rendang ceritanya. Tetap harus jaga jarak. Terus kayaknya orang-orang udah pada sembuh. Sembuhnya pakai ini guys, Black Label. Pakai vodka kan. Mana vodkanya? Oh di atas vodkanya. Iya kan? Canda deng. Dan sekarang kita coba mau cari toilet walaupun kita udah punya, tapi penasaran aja apa di sini udah restock dan udah nggak, orang-orang udah pada nggak panik buying atau masih tetap kosong gitu. Wah masih coy. Tampon. Nih nggak ada tisu toilet, tisu dapur juga nggak. Padahal kita sekarang udah dibatasin gitu loh, lihat deh. Kayak kita satu orang tuh cuman boleh satu toilet paper, terus 2 terigu, 1 Heva. Ya gitu, tapi tetap aja masih kosong. Mungkin orang-orang di sini juga supermarketnya nggak terlalu gede sih gitu. Jangan lupa kalau misalnya kalian pegang troli gini, jangan lupa udahnya pakai disinfektan. Oke? Ya, manusia es krim. Terus tinggal beli body lotion itu tuh, yang itu. Karena kulitnya Richard katanya kering banget. Nah, aku pengen beli yang ini nih, wangi banget loh. Parah ini wangi banget guys. Aku pakai sabunnya dan ini wangi banget. Parah. Aduh, gila bahagia. Oke guys, sudah beres nih, kita tetap jaga jarak di kasir juga. Dan di kasir-kasir supermarket sekarang tuh udah ditempelin kaca-kaca kayak gitu loh. Terus bayarnya juga cuma boleh pakai kartu, udah nggak boleh pakai cash lagi, ya kan? Masih bisa kok. Oh, masih bisa tapi dianjurkan pakai. Ada loh beberapa yang nggak boleh sekarang pakai cash. Jadi cuma boleh pakai kartu doang. Karena kasihan juga kan kasirnya. Terus habis belanja selalu bawa ini, harus pakai. Bisa belum pakai. Kamu juga? Ya kan mau direkam dulu. Banget kakinya. Pelan. Ya guys, kita udah beres belanja sekarang. Kakinya sakit soalnya pakai Dokmart terus kok sakit turun mulu. Aku nggak rasanya pengen nyeker. Sakit banget. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi gitu guys. Ya maksudnya kalian udah bisa lihat sendiri kan, sekarang udah nggak terlalu parah juga di Jerman. Di Hamburg sih, kalau di Hamburg memang case-nya nggak begitu banyak, tapi ya tetap aja kita juga harus sadar diri kan, self isolation. Dan kalau misalnya emang kalian merasa sakit, ya periksa gitu. Kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Nih belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Sakit banget kan. Bau ganja tadi guys, bau ganja. Tadi tuh kan kita lihat belakang kan. Tadi kan kita lihat belakang, sekarang tuh kita lihat depan. Jadi kayak deket banget gitu loh. Ini gedung pertamanya. Ini STW juga, jadi rumah untuk mahasiswa. Satu lagi yang kita di situ. Gitu. Ya aku baru sadar dari tadi kayaknya aku banyak banget memegangin muka dan rambutnya loh, karena banyak banget angin kan. Jadi kayak rambutnya ketiup-ketiup terus. Tapi nggak apa-apa lah, semoga tidak apa-apa ya. Aku langsung cuci tangan juga. Udah, kita udah mau nyampe. Kita udah mau nyampe rumah kita. Rumah kita sendiri. Yeah. Jangan makan rambut. Terus di sini juga ada disinfektan. Habis. Ada. Oke. Tolong. Salah di sini. Terus kasih tangan satu lagi. Ini tisu aku tadi yang tadi. Kunci juga. Kunci tangan, HP, semua. Even kita udah pakai disinfektan, tapi kan kita juga tadi. Nah nih HP juga. Oke. Jangan dibotolin ya guys. Jangan dibotolin. Oke, jadi aku sekarang udah nyampe di rumah. Dan sekarang kayaknya aku mau beres-beres belanjaan, terus mau ngedit-ngedit video.
Jadi aku mau pamit sampai di sini. Thank you guys so much for watching. Aku harap kalian tetap sehat, terus jaga diri juga. Jangan lupa kalau misalnya kalian sakit atau apa, langsung periksa aja. Oke? Dan jangan lupa minum vitamin.